Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan eh, tentang jamur-jamur yang menyerang pohon anggur dan daun anggur kita. Nah, ini saya khususkan untuk pemula dan penghobi yang mau menanam anggur. Nah, kita harus tahu gejala-gejala dari serangan jamur untuk pohon anggur kita. Nah, saya sebutkan jamur yang pertama. Nah, kalau pohon anggur kita terkena serangan jamur yang seperti ini, berbentuk putih di bagian atasnya itu ya, tuh seperti itu. Nah, itu adalah jamur embun tepung atau dikatakan juga jamur powdery mildew. Nah, kenapa kita katakan jamur embun tepung? Karena dia berbentuk seperti tepung di bagian permukaan daun anggur kita. Nah, dan ini di bagian bawahnya itu aman saja ya, tidak terkena serangan jamur tuh. Nah, nanti dia akan berubah seperti ini. Nah, kalau terkena serangan jamurnya lebih parah lagi, dia akan berubah seperti ini. Nah, agak mengerucut ke atas. Nah, dan nantinya akan mengering. Nah, biasanya jamur embun tepung ini disebabkan karena kelembapan dan cuaca yang sangat dingin di malam hari. Nah, dan sirkulasi udara di pohon anggur kita itu tidak lancar. Biasanya ini menyerang di pohon anggur yang dinaungin oleh greenhouse. Nah, tapi bisa juga menyerang di pohon anggur yang tidak dinaungin greenhouse. Ini disebabkan karena sirkulasi udaranya tidak lancar, di malam harinya sangat dingin, dan di pagi harinya atau di siang harinya itu panas. Nah, jadi jamur ini suka menyerang di cuaca yang seperti itu. Nah, lanjut ke jamur karak daun. Nah, jamur karak daun ini di atasnya berbentuk kuning dan agak hitam ya itu. Nah, dan di bawahnya dia berbentuk orange atau kuning itu ya. Nah, ini adalah spora-sporanya tuh. Biasanya ini menyerang dedaunan pohon anggur yang agak tua. Nah, nanti kalau dia parahnya dia akan seperti ini tuh. Tuh, seperti ini. Nah, dan di bagian atasnya akan menghitam kekuning-kuningan seperti ini. Nah, sehingga menyebabkan fotosintesis pohon anggur kita tidak berjalan dengan lancar. Nah, lanjut, ini adalah jamur antraknosa ya. Nah, jamur antraknosa ini biasanya menyerang batang dan pucuk dan juga daun anggur. Nah, ciri-cirinya adalah dia banyak garis-garis hitam seperti itu, dan lama-kelamaan dia akan berlubang seperti ini. Nah, ini bukan serangan ulat atau penggerek batang ya. Nah, ini adalah jamur antraknosa. Biasanya ini juga menyerang pucuk dan daun anggur. Nah, kalau yang seperti ini ini adalah serangan kumbang atau belalang atau sejenisnya ya. Nah, ini cukup mudah cara mengatasinya. Kita mulai dari antraknosa lagi. Kita mulai dari jamur embun tepung dulu ya. Nah, cara mengatasi jamur embun tepung ini, kita hanya perlu menyemprotkan fungisida yang berbeda. Nah, contohnya di hari ini kita menggunakan Amistar Top. Nah, nanti di minggu depannya kita harus menggunakan Antrakol atau yang lainnya. Intinya fungisidanya harus yang berbeda. Nah, kenapa harus fungisida yang berbeda? Supaya jamurnya itu tidak kebal terhadap fungisida yang kita berikan. Nah ya, jadi kita harus telaten mengobati jamur embun tepung ini. Nah, rutin menyemprotkan fungi dan insektisida lagi. Rutin melakukan penyemprotan fungisida 1 minggu 1 kali ya. Nah, itu paling minimal. Nah, kalau bisa 2 minggu lagi. 1 minggu 2 kali itu lebih baik lagi ya. Nah, untuk jamur seperti karak daun ini
cara mengatasinya cukup mudah. Kita bisa potes, atau kalau tidak mau kita potes daunnya, kita bisa melakukan penyemprotan fungisida juga. Nah, fungisidanya juga harus yang berbeda. Nah, hanya saja ini harus kita rutin lakukan penyemprotan fungisidanya, harus 1 minggu 2 kali ya, untuk yang tidak memakai naungan. Nah, kekurangan pohon anggur terkena jamur ini tentunya pohon anggurnya akan gundul ya. Gundul dalam arti daunnya akan habis. Nah, habis dalam waktunya, jadi sangat mengganggu. Nah, jadi untuk yang ini kita hanya perlu melakukan penyemprotan insektisida saja. Nah, ini bisa kita lakukan penyemprotan insektisidanya di sore hari atau di malam hari ya. Nah, ini biasanya kumbang-kumbang di malam hari memakanin daun pohon anggur kita. Nah, untuk yang kontak di malam hari, untuk yang tidak kontak itu bisa di sore hari atau di pagi hari ya. Nah, dan untuk antraknosa ini cara mengatasinya ya, yang paling aman kalau versi saya itu adalah dilakukan pemotongan di bagian yang terkena serangan antraknosa ini. Nah, sehabis itu kita lakukan penyemprotan fungisida. Nah, fungisidanya itu kita bisa menggunakan fungisida Amistartop atau fungisida Bimoles ya. Nah, jadi kita harus pandai-pandai mengetahui gejala-gejala pohon anggur kita ya. Nah, kalau yang seperti ini itu sangat cepat penyebarannya kawan-kawan. Nah, ini 1 minggu pun bisa habis 1 jengkal dia memakan pohon anggur kita. Jadi ini harus cepat kita tanganin. Nah, kalau yang seperti ini tadi cukup lakukan penyemprotan yang saya jelaskan di video ya. Nah, itu insya Allah akan sembuh. Nah, dan untuk yang seperti ini juga bisa kita potes dan bisa kita lakukan penyemprotan fungi dan insektisida. Nah, kalau yang masih seperti ini, kalau yang sudah seperti ini itu harus kita potes dan kita buang ya. Nah, jadi mungkin itu saja ya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua ya. Nah, salah dalam perkataan saya mohon maaf.